Wabarakatuh. Halo sahabat Kava semuanya, balik lagi di podcast Alipah. Nah, hari ini kita kedatangan tamu-tamu spesial ya tentunya. Di samping saya di sini udah ada dari tim Alifah Futsal Club. Nah, halo semuanya, apa kabar? Halo, alhamdulillah. Iya. Sebelum kita masuk lebih jauh dengan pertanyaan yang luar biasa dan tentunya dengan prestasi mereka, kita kenalan dulu dengan teman-teman di sini dan tentunya ada salah satu bapak di sini ya. Oke, Bapak izin, silakan boleh perkenalkan diri dulu Pak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pak Yunus. Jadi saya di sini sebagai pembina futsal, Pak Soleh. Masya Allah, pembina futsalnya. Kalau tadi pembinanya, kita langsung ke teman-teman di sini ya. Dari sebelah saya dulu. Nanti langsung aja teman-teman ya, bergiliran ya. Dari sebelah saya dulu. Oke, kakak silakan perkenalkan dirinya, terkelas berapa sama di futsal jadi apa nih? Halo, nama saya Mario dari kelas 6 Al-Majid. Posisi saya di futsal pivot. Pivot adalah striker depan. Masya Allah, langsung kita lanjut ke depan nih, ke Alif nih. Halo, nama saya Muhammad Adli Alif Leandra, biasa dipanggil Alif, dan saya di futsal berposisi sebagai flank yang sering membantu pivot dalam bentuk penyerangan. Dan sebelahnya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Albi Syakir, biasa dipanggil oleh Albi. Posisi saya dalam futsal angkor. Angkor itu adalah membatalkan serangan lawan terhadap tim kita dan membangun serangan dari bawah. Oke, kita masuk ke sayap kiri dari Yusuf. Halo, nama saya Muhammad Yusuf Ilham Bintang atau bisa dipanggil Yusuf. Posisi saya di futsal adalah flank kiri atau bisa disebut sayap kiri. Halo, nama saya Muhammad Asraf Sabaras. Saya dipanggil Asraf. Posisi saya di futsal adalah flank. Flank yaitu mengumpan bola ke pivot, membantu serangan ke hadapan musuh dan suka menggiring bola. Halo, nama saya Muhammad Raka Rizkianus Majunta. Saya dari kelas 5 Al-Badi. Posisi saya futsal adalah pivot, yaitu striker dan untuk mencetak gol. Itulah dia sahabat Kava, teman-teman dari tim futsal Alifah ya. Nah, ini nggak diundang semuanya Pak Yunus ya. Karena kalau diundang semuanya kita bakal nyewa satu stadion kayak. Nggak muat di studio kita. Pak Yunus, boleh ceritain sedikit tentang futsal Alifah ini, kapan latihannya, terus siapa aja yang bisa join kayak gitu Pak Yunus. Oke. Jadi untuk kita di sini dari SD Islam Al Alifah, dari ekskulnya, ekskul futsal. Jadi kita latihan futsal itu setiap hari Sabtu, Pak Soleh. Setiap hari Sabtu dari pukul jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Kemudian untuk latihannya kita di OP Futsal. Jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman ataupun anak-anak yang berada di ekskul futsal ini bisa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi semuanya ikut. Berarti semua grade sudah bisa join Pak Yunus ya? Iya, udah bisa join. Kalau sekarang yang paling muda kelas berapa tuh? Kalau sekarang kelas 1. Kelas 1 ya? Kelas 1. Keren banget ya. Kelas 1 udah giring-giring bola nih. Atau udah diajak turnamen juga Pak Yunus? Kalau untuk kelas 1 sih belum Pak Soleh. Kelas 2 yang udah. Oh, berarti kelas 2 berarti udah ada turnamennya atau internal aja nih? Kalau kelas 2 kita udah pernah ikut turnamen di awal tahun kemarin dan alhamdulillah mereka juara 2 Pak Soleh. Keren banget ya. Kelas 2 badannya yang masih imut-imut itu udah dapat gandeng juara 2 lagi. Nah, itu adik kelasnya ya. Ini kalau kakak-kakaknya nih gimana nih? Prestasinya apa aja udah diraih? Depan kita kan banyak nih pialanya nih. Prestasinya udah apa aja, terus juga udah bertanding kemana aja nih. Mungkin yang bisa jawab Alif ya. Alif, coba Alif. Kami pernah bertanding di Swadaya, Odova, Alfat, lalu di Nurul Iman, Bekuan, dan Gor, dan di Hopi Futsal juga.
Tapi udah banyak jam terbangnya udah banyak nih Pak Yunus ya. Udah banyak untuk kelas Asik. atas. Yusuf, kamu ada nggak pertandingan apa yang kamu masih ingat sampai sekarang? Atau mungkin ini deh, kapan pertama kali kamu ikut turnamen futsal? Nah itu. Pertama kali saya ikut turnamen futsal adalah di kompetisi Alifah Star, yaitu di Grand Futsal. Itu waktu kelas berapa tuh kamu? Kelas 4. Kelas 4 ya. Mantap, keren-keren. Dapat juara? Kalau salah kalah di situ, Pak. Belum beruntung ya waktu itu ya. Tapi so far bagus lah ya. Nah, teman-teman, ini kan kalian pasti misalkan mau turnamen itu kan pasti intensitas latihannya tuh sering nih. Nah, itu gimana cara kalian buat ngatasin waktu belajar, terus latihannya juga gimana tuh? Dari Asraf. Ngatasin waktu belajarnya Asraf pas lagi turnamen Asraf. Waktu motor ya. Iya, ngatur waktu belajarnya. Kalau mau turnamen. Kalau mau turnamen itu biasanya ngatur pola tidur, pola makan, sama kalau belajar passing, kontrol, dan giring bola, sama dribble. Nah, dan latih mental. Ya, berarti banyak banget yang disiapin ya. Nah, itu kamu ngatur waktu belajarnya di mana tuh? Di rumah biasanya. Belajarnya di rumah. Jadi di sekolah tetap, terus di rumah dilanjutin. Nah, ini buat teman-teman semuanya nih ya. Kenapa kalian ikut futsal Alifah? Asik. Nih, karena kan udah mau lulus kan. Awalnya kenapa sih ikut join di Alifah Futsal Club kayak gitu? Dari Mario. Dulu saya pernah melihat teman saya bermain bola. Saya ingin berikut, jadi teman-teman saya mengajak main bola. Jadi saya hobi main futsal, jadi mengikuti Alifah Futsal Team. Oke, berarti dari ikut temennya, terus akhirnya join lah di Futsal Alifah. Kalau Albi, kenapa Bi kamu join di futsal Bi? Karena futsal itu salah satu hobi saya. Saya ikut futsal karena saya suka nonton bola. Dan saya lihat teman-teman saya bermain bola. Mungkin itu menyenangkan dan jadi saya tertarik mengikuti futsal Alifah di sekolah. Nah, itu alasannya ya. Kalau Alif apa nih? Dari kelas 3 saya sudah melihat teman-teman saya seperti bermain bola. Jadi saya mulai tertarik dengan bola. Lalu saya masuk tim Alifah Futsal Club. Rata-rata sama ya. Kalau Yunus apa Yunus? Yusuf. maaf. Yusuf, kenapa kamu join futsal Alifah, Sob? Karena futsal itu hobi saya dari kecil, Pak. Asik. Dari lahir? Dari dalam kandungan bukan apa? Nah ya, dari kecil ya. Terus itu aja, karena hobi dari kecil. Udah giring-giring bola ya. Kalau Raka kenapa kamu ikut futsal Raka? Soalnya papa dulu sering main futsal. Habis itu pas kelas 1 Raka lihat banyak kakak kelas yang main futsal, Iya. jadinya pengen ikut futsal. Oh, jadi rata-rata dari lihat teman-temannya, dari lihat kakak-kakak kelasnya main futsal, akhirnya tertarik buat ikut futsal ya. Pak Yunus, ini dalam waktu dekat ini ada turnamen kemana nih? Atau prestasi terbaru dari anak teman-teman ini apa nih, Pak Yunus? Jadi untuk turnamen yang terakhir kali kita ikutin Pak Sule, jadi minggu kemarin itu dari kelas 4 dan 5 kita ikut turnamen liga antar SD dan klub Kota Palembang. Jadi dibagi zona. Jadi ada zona barat, zona ilir, zona timur. Nah, kita termasuk zona barat kalau nggak salah. Jadi setiap zona itu terdiri dari 8 tim. Iya. Jadi kita
bertanding selama 3 minggu. Setiap minggu itu ada yang 1 kali pertandingan, ada yang 2 kali pertandingan. Jadi siapa yang juara grup dan runner up-nya akan berangkat ke Lampung kemarin. Tapi sayangnya kita kemarin sebelum minggu ketiga itu kita juara 2 runner up, tapi di laga penentu kemarin kita kalah. Jadi kita nggak jadi berangkat ke Lampung karena kita juara 3 sayangnya. Dan juga insya Allah di bulan Juli nanti akan diadakan lagi turnamen yang seperti ini. Kita akan siapi tim yang lebih mapan lagi agar nantinya bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti itu Pak Sule. Masya Allah sekali ya. Ini padahal one step closer buat ke Lampung ya. Tapi mungkin belum rezekinya aja Pak Yunus ya. Karena kan pasti ada rezeki yang lebih baik yang udah Allah siapin buat teman-teman semua ya. Berarti Pak Yunus ini mereka maksudnya udah apa? Pak Yunus kan sebagai pembina ya dan juga coach nih. Selama ngelatih mereka kira-kira ada nggak sih kesulitan atau gimana cara Pak Yunus dan pelatih yang lain mungkin buat ngarahin mereka nih, buat ngelatih mereka tuh gimana, metode apa yang Pak Yunus pakai gitu? Jadi mungkin salah satu kelemahan dari sekolah kita ini, dari anak-anak sekolah kita ini, kita kan beda nih sama anak-anak yang di luar sana. Kebanyakan itu dari sekolah negeri, mungkin dari yang lebih menonjol itu dari fisiknya Pak Sule. Jadi kan kita ini kan maaf ngomong kan sekolah yang lebih swasta ya, lebih up kan. Jadi kalau misalkan kita tekankan untuk latihan fisik, mereka kayak ngeluh, aduh Pak capek Pak. Nah dibandingkan sama sekolah yang lain, sekolah negeri misalnya, emang mereka tuh kayak fisiknya itu emang lebih kuat, mentalnya juga lebih terjaga kan, lebih ini kan. Jadi kita sampai sekarang itu masih menjadi PR untuk fisik mereka itu. Kadang baru main 1 menit 2 menit udah ngos-ngosan minta ganti, padahal baru seperti itu sih. Berarti itu kalau treatment yang Pak Yunus lakuin biar stamina mereka terjaga tuh apa tuh? Sering Pak Yunus katakan setiap kali latihan supaya untuk menunjang fisik kita itu pertama atur dari pola makan. Ya. Jadi Pak Yunus lihat tuh anak-anak itu banyak yang makannya itu berantakan Pak Sule. Waktu latihan makan pop mie. Itu kan nggak boleh, dilarang tuh dalam kesehatan nggak boleh. Nanti kan kebanyakan makan pop mie kan itu kan nggak bagus untuk kesehatan juga kan. Treatment apa yang Pak Yunus kasih ke teman-teman, ke tim futsal biar mereka staminanya tuh terjaga kayak gitu? Jadi Pak Yunus selalu bilang, pesan sama mereka untuk menjaga stamina itu mungkin dilatih dari pola makan yang utama. Jadi kebanyakan anak kita ini pola makan itu nggak terjaga Pak Sule. Jadi belum selesai latihan udah beli mie di tempat latihan, beli mie, terus juga minuman yang berasa, itu kan nggak boleh sebenarnya dalam dunia kesehatan. Berarti makanan itu juga berpengaruh di stamina. Berpengaruh gitu banget ya. itu. Oke. Nih, siapa di sini yang suka makan mie? Siapa suka makan? Rata-rata. Makan yang paling sering kelihatan makan mie siapa nih Pak Yunus? Kalau di sini Asrof. Asrof, Masya Allah sekali ya Asrof. Kak Asrof deh. Asrof, kamu ada nggak sih Asrof idola atau orang yang kamu kagumi di dunia futsal ataupun di dunia sepak bola Asrof? Ada. Siapa sih? Kalau itu kalau sepak bola Neymar. Apa itu be? Futsal? Kalau futsal nggak ada. Tidak. Kalau sepak bola tadi Neymar. Iya. Itu klub dari mana tuh Neymar tuh? Neymar. Santos. Oke. Kalau teman-teman yang lain ada nggak nih dari Yusuf? Siapa idola kamu Yusuf? Futsal Pak. Ya futsal boleh, sepak bola boleh. Kalau futsal tentu boy Pak. Ya. Kalau bola siapa bola ya? Messi Pak. Oh, si Gat ya. Alip. Siapa idola kamu, Lip?
Kalau di futsal idola saya Kiting. Ah, Kiting. Kalau di bola, hmm, enggak. nggak ada ya. Enggak ada di bola. Albi siapa Bi? Kalau di futsal idola saya Evan Saumelena. Asik. Di sepak bola saya mengidolakan Mbappe. Mbappe. Tapi Mario. Siapa Mario? Idola Mario. Kalau di futsal saya Ricardinho. Kalau di sepak bola Messi. Raka. Ada idola nggak Raka kamu Raka? Kasih mic Kak. Bingung. Siapa lah ya? Sepak bola deh, sepak bola. Bola Pele. Boleh. Ini itu apa? Orang Brazil ya? Brazil. Asik. Nih, teman-teman. Di Raka deh, Raka pegang mic ya. Raka, kamu kan selain futsal ternyata kan ini ya, tenis juga ya. Nah, kenapa kamu tertarik ikut futsal? Awalnya memang futsal dulu baru tenis. Oh, terus? Habis itu kan karena papa sering main tenis kan, udah ikut-ikut aja Berarti sekarang masih turnamen tenis. sih. Oke, nanti terdekat kemana Kak? Apa? Pertandingan tuh terdekat kemana? Terdekat Ya maksudnya dalam waktu dekat ini ada turnamen kemana lagi? dekat ini nggak ada. Nggak ada. Berarti kamu lebih pilih futsal apa tenis? Dua-duanya. Dua-duanya. Dua-duanya ya. Oke, mantap nih. Oke, kita ke teman-teman lagi. Selama kalian tanding nih, selama turnamen gitu kan, pastikan ngelihat teman-teman sekolah lain tuh tadi tuh badannya bisa dibilang lebih tinggi dari kalian, terus staminanya juga bagus kayak gitu ya. Mungkin lebih stamina lebih kuat mereka gitu. Nah, gimana cara kalian ngatasin itu biar semangat kalian nggak down, semangat kalian nggak turun waktu turnamen itu atau ada apa yang kalian lakuin gitu. Yusuf. Kalau situasi lagi kayak gitu ngapain Sob? Kalau situasinya kayak gitu, jangan lihat dari poster badan ya Pak. Asik. Kenapa? Sama-sama makan nasi juga. Ya terus. Udah itu ya Pak. Tadi yang lihat dari postur badannya ya. Karena belum tentu juga mereka lebih jago dari kita ya Kak. Asik. Kalau Mulip, kalau ketemu situasi kayak gitu gimana? Apa ya? Kalau menurut aku sih lihat aja cara mainnya. Iya. Ini Pak Yunus simple tapi kayak nyelkit gitu ya. Lihat aja cara mainnya. Kamu Bi, gimana biar semangatnya nggak turun Bi? Kita tetap tekan lawan. Mungkin dia bisa jadi badan besar tapi tidak bisa main. Belum tentu dia badan kecil tapi tidak bisa main. Ini nyelkit juga nih saya. Habis makan apa Kak? Mario, kamu kan badannya kalau di sini kan paling tinggi ya kelihatannya ya. Karena kalau ketemu teman-teman dari sekolah lain yang mungkin postur badan tinggi juga kayak kamu, apa nih yang kamu lakuin atau apa yang kamu sampaikan ke teman-teman Alipa? Kita tidak boleh melihat postur badannya. Kalau kita melihat postur badannya kita akan ngedon. Tapi lihat jalan cuannya. Lihat cara bermain. Dia cara bermainnya. Berarti belum menjamin badan gede terus cara mainnya oke juga, belum jamin ya. Gitu. Tapi sejauh kalian turnamen, menurut kalian yang lawan terberat itu yang kayak selama tanding tuh yang paling susah ngadepin sekolah mana tuh? Siapa nih mau jawab nih? Kayak aduh ini sekolah ini nih kayak gitu. Ada nggak? Atau easy semua? Biasa aja sih sebenarnya. Biasa aja Pak. Ya, tergantung kesiapan dan mental mereka sebenarnya, Pak. Jadi mereka tuh kan kadang ada yang belum siap turnamennya, mungkin latihannya nggak fokus, latihannya nggak serius. Jadi mereka tuh nggak apa namanya tuh nggak kompak pas tanding. Jadi sebenarnya sama aja sebenarnya lawan itu sebenarnya
sama-sama hebat dan kita juga sama-sama mumpuni juga. Sebenarnya kalau misalnya kita persiapannya matang, mungkin kita bisa ngalahin semua sih sebenarnya. Berarti Pak Yunus kalau misalkan mau turnamen ya, itu kan intensnya latihannya. Nah, gimana juga cara Pak Yunus buat semangatin teman-teman bahwa kita akan turnamen nih, kasih yang terbaik dan segala macam. Nah, itu motivasi apa yang Pak Yunus kasih ke mereka, dan juga kalau tadi kan saya tanya ke anak gimana mereka ngatur belajarnya. Nah, ini gimana nih ngatur jadwal belajar juga dan ngatur jadwal latihannya gitu. Jadi kalau misalkan kita ada turnamen nih Pak Soleh, jadi yang pertama mungkin Pak Yunus biasanya itu kasih ke mereka tuh kayak link tata cara bagaimana cara ngadepin musuh, atau misalkan bagaimana teknik yang benar kayak gitu kan, Pak Yunus kirim, mereka pelajarin di rumah. Setelah itu kalau misalkan kita latihan tuh emang benar-benar fokus bagaimana cara bertahan, bagaimana cara menyerang dari bawah kan, build up. Nah, kita pelajarin semua seperti itu. Dan juga kita baca setiap kali mereka bertanding itu, oh mereka ini bermainnya seperti ini seperti ini. Nah, dan yang paling penting itu, sebelum kita bertanding, Pak Yunus selalu bilang kepada anak-anak itu jangan sampai kalian tuh lihat dari segi segi posturnya. Karena kalau misalnya kalian udah lihat dari segi postur, mental kalian jatuh. Kalau udah mental jatuh, udah mainnya nggak sepenuh hati Pak Soleh. Mainnya bakal kacau. Kita bakalan takut sebelum bertanding. Nah, jadi sebelum kita mulai pertandingan, Pak Yunus selalu tegaskan jangan pernah lihat musuh dari postur badannya, tapi lihatlah bagaimana mereka skillnya seperti itu. Dan juga sebelum bertanding juga, Pak Yunus selalu tekankan jadikanlah setiap pertandingan itu adalah sebuah babak final. Jadi kalian bermain itu dengan sepenuh hati. Kalau misalkan bermain sepenuh hati kan pasti kita akan mendapatkan hasil yang terbaik seperti itu. Berarti bisa dibilang kasih yang setulus dan sepenuh hati, karena ya hasilnya juga bakalan ngikutin gitu ya, Pak gitu. Indonesia. Menang kalah ya udah, penting kita udah usaha duluan kayak gitu ya. Benar. Tapi kalau bisa menang terus. Kalau bisa seperti itu. Nih teman-teman, selama latihan nih ya, kira-kira kalian ngalamin kesulitan apa nih selama latihan? Selain dari tadi ya stamina, terus postur badan gitu, kesulitan yang kalian hadapin, atau enggak ini deh, momen saat turnamen atau momen saat latihan apa yang kalian ingat sampai sekarang kayak gitu. Misalkan pas turnamen pernah di sliding nih sampai terguling-guling kayak gitu, atau pernah dapat kartu merah gitu. Dari Alip deh, ada cerita apa Lip pas kamu turnamen, Lip? Kejadiannya di waktu pertama kali turnamen di Nurul Iman. Apa tuh, apa yang terjadi, Lip? Pas itu saya masih menggiring bola dan pas dengan fluid air. Pada saat saya sudah ingin berhenti menggiring, musuh menekel saya dan saya terjatuh dan dagu saya terbentur ke semennya. Itu waktu kelas berapa tuh? Masih ingat nggak? Kelas 4. Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Oh, udah 2 tahun yang lalu ya. Tapi sekarang aman kan dagunya? Aman. Itu dari Alip. Kalau dari teman-teman yang lain ada cerita apa nih? Raka, ada cerita apa kamu, Raka? Boleh di-spill nih ke teman-teman. Ada Pak, saat saya turnamen di Nurul Iman, kan lagi babak kedua kan, saya lagi diganti dulu. Besok saya masuk kembali, terus pas baru masuk, bola tuh oper saya, terus tiba-tiba lawan ada yang menimpa saya, jadi saya langsung jatuh kesakitan Pak. Habis itu pas saya mau mendang, jadi kemana-mana tendangnya, gara-gara kaki kesakitan, jadi langsung diganti lagi Pak. Karena sakit gue. Itu kan tertimpa kawan ya. Badannya badannya sama kayak kamu atau Lebih besar. Besar sedikit lah. Tapi kamu nggak apa-apa kan ya? Apa? Akhirnya itu tadi ya, pas mau nendang nggak fokus, nggak terarah tendangannya gitu. Boleh kocak banget ini ya.
Untungnya nggak apa-apa ya, kalau ketiban lebih lama lagi nggak tahu tuh. Jadi payek kali si Raka. Oke teman-teman, karena kan bisa dibilang dari kelas 3 ya. Kata Alif tadi dia join dari kelas 3. Dari kelas 3 sampai sekarang ikut latihan futsal. Nah, apa yang pengen kalian sampaikan buat bapak-bapak apa sih pelatih ya, coach, buat mungkin pesan-pesan buat Pak Yunus. Nah, apa yang mau teman-teman sampaikan ke pelatih? Dari Mario dulu. Buat pelatih yang sudah membimbing Mario, terima kasih untuk selama ini. Mungkin tidak bisa Mario mengikuti turnamen sebanyak ini tidak tanpa pelatih. Dari Kak? Sudah. Oke. Dari Alif, apa yang mau disampaikan buat pelatih ya? Untuk pelatih-pelatih Alifa Futsal Club, terima kasih sudah memberi kami ilmu yang penting di olahraga futsal. Dan terima kasih untuk Pak Yunus telah mengajari Alif cara bermain futsal yang benar dan memberikan motivasi sampai bisa sejauh ini. Lebih. Terima kasih pelatih-pelatih yang sudah mengajarkan Albi dan memberi ilmu sampai Albi sejauh ini. Mungkin tanpa pelatih Albi tidak bisa mengangkat piala-piala sebanyak ini. Terima kasih pelatih. Apa sih pengen disampaikan Untuk pelatih futsal SD Islam Al-Alifa, terima kasih sudah membimbing Yusuf dan teman-teman sampai detik-detik ini. Dan jangan lupakan kami. Segitu ya, Pak. Asraf. Untuk pelatih-pelatih Sekolah Futsal Alifa, terima kasih sudah bisa membimbing Asram dan teman-teman sejauh ini. Mungkin kalau tanpa pelatih, Asram tidak bisa mengikuti turnamen-turnamen sejauh ini. Untuk pelatih-pelatih, terima kasih sudah melatih kami dan bisa membawa turnamen dan menjuarakan dan bisa jadi juara. Oke, itu buat pelatih. Menurut kalian ada berapa pelatih sih? Siapa aja tuh? Boleh di-share? Pak Rio, Pak Daus, Pak Majid, Pak Yunus. Pak Rio, Coach Pak Yunus. Pak Yunus. Nah, di antara 4 coach ini yang menurut kalian paling ketut saat latihan siapa tuh? Yusuf, siapa Yusuf? Rio. Pak Rio, Albi? Betul. Yang paling matanya mitis banget kayak gitu. Oh, Pak Yunus. Albi Pak Yunus. Kalau Alif? Nggak ada sih, Pak. Berarti main latihannya. Jangan main terus. Nggak pernah ini kali, nggak pernah latihan Alif Pak Yunus. Oh, berarti sama aja, menurut Alif sama aja. Kalau Mario, siapa Mario? Pak Rio. Raka, Pak Yunus. Asiraf, Pak Rio. Kita voting banyak siapa tadi ya? Nah, ya pastinya ya setiap coach kan pasti punya treatment masing-masing ya. Gimana cara mereka buat pelatih kalian biar sampai di puncak optimal kalian kayak gitu. Nah, kalau dari Pak Yunus nih, mungkin mewakili pelatih-pelatih yang lain, apa yang pengen disampaikan buat teman-teman ini yang bakalan lulus dan juga buat adik-adik penerus ya, seperti itu. Apa yang mau disampaikan Pak Yunus? Oke, mungkin untuk kami dari para pelatih, mewakili dari para pelatih, untuk anak-anak yang mau lulus tahun ini kelas 6, kalian belajarlah sejauh mungkin, carilah pelatih-pelatih yang memang menurut kalian lebih bagus lagi, lebih baik lagi, sehingga kalian mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Kejarlah cita-cita kalian setinggi mungkin. Tadi ada yang bercita-cita pengen jadi atlet futsal, maka jangan sampai cita-cita itu
tidak bisa kalian gapai dengan kemalasan kalian. Jika kalian pengen menjadi atlet, maka teruslah belajar, jangan berhenti. Dan untuk anak-anak yang mungkin dari kelas 1 sampai kelas 5, pesan Pak Yunus, lebih semangat lagi latihannya, lebih fokus lagi, jangan sampai malas-malasan, jangan sampai ada yang nggak fokus saat latihan, sehingga kalian akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dan mendapatkan pengalaman yang lebih berharga lagi sejauh ini. Mungkin itu aja Pak Sule. Masya Allah sekali ya Pak Yunus ya. Terakhir nih buat teman-teman, satu kata buat Alifa Futsal Club. Satu kata buat Alifa Futsal Club apa? Dari Alif. Satu kata. Untuk Alifa, semangat. Semangat. Mario, apa? Satu kata buat Alifa Futsal Club. Untuk Alifa Futsal Club, jangan pantang menyerah. Abi. Untuk futsal Alifa Club, semoga semakin maju dan membuat generasi emas bagi bangsa. Dan Yusuf apa Sob? Semangat, Pak. Semangat juga. Asyraf. semoga untuk adik-adik sebelumnya semangat terus dan Semangat ya. Raka. harus tetap semangat, pantang menyerah. Kalau turnamen, kalau menang itu biasa. Asik, kalau menang itu biasa. Nah, kalau kan bakal lulus nih, buat yang kelas 6 ya, bakal lulus. Kira-kira bakalan main gak sih di futsal kayak gitu? Atau ya udah lulus ya udah kayak gitu? Yang kelas 6 bakalan tetap main di futsal, maksudnya join di futsal Alifa atau ya join di SMP nanti kayak gitu. Yusuf, apa Sob? Kamu kelas 6 kan, Sob? Iya. Bakalan tetap main di Alifa Futsal Club atau ikut di SMP nanti ya? Jadi SMP, Pak. Jadi SMP. Ya, oke. Oke. Pak Yusuf, Pak Yusuf. Balik. Pak Yunus, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Teman-teman juga terima kasih ya. Semoga Alifa Futsal Club semakin jaya ya, semakin banyak menorehkan prestasi yang luar biasa dan tentunya semakin bersinar lagi. Dan buat teman-teman sahabat Kava yang di rumah, jangan lupa pantengin terus ya sosmed kita. Ada di Kava ID, Alifa Jakabaring, terus SMP sama Alifa dan Alifa Montessori, dan juga ada di futsalnya apa Pak Yunus? Futsalnya Ekskul Futsal Alifa. Nah, jadi kalau mau join bisa DM aja dulu Pak Yunus ya. Sampai ketemu lagi kita di podcast berikutnya, dan jangan lupa untuk subscribe dan follow sosmed kita. Sampai jumpa di berikutnya. Dadah. Nah.